Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan kita pada kali ini terkait tentang hukum administrasi negara. Tentunya sebelum jauh berdiskusi tentang administrasi negara, terlebih dahulu kita sama-sama memahami apa itu hukum administrasi negara. Berbagai pendapat para ahli telah banyak kita temukan dalam referensi-referensi. Di antaranya adalah pendapat Van Vollenhoven, yang mana beliau memberikan definisi hukum administrasi negara, yaitu hukum administrasi negara merupakan kelanjutan dari hukum tata negara, yang mana hukum administrasi negara merupakan atau mewujudkan tugas dari hukum tata negara itu sendiri. Artinya bahwa hukum tata negara memberikan wewenang kepada badan-badan kenegaraan yang kemudian berdasarkan wewenang itu masing-masing badan kenegaraan melakukan berbagai perbuatan, baik perbuatan membuat peraturan maupun perbuatan yang menyelesaikan suatu peristiwa konkret tertentu berupa pemberian keputusan-keputusan yang disebut dengan ketetapan-ketetapan. Dan ini semua dilakukannya dalam usaha melaksanakan presturnya sebagai tugas pokok dari administrasi negara. Mari kita lihat pula pendapat Utrecht. Kata beliau, objek hukum administrasi negara adalah semua perbuatan yang tidak termasuk tugas mengadili, meskipun mungkin tugas itu dilakukan oleh badan luar eksekutif. Bagi hak hukum administrasi negara, yang penting bukan siapa yang menjalankan tugas itu, tetapi adalah masuk ke bidang manakah tugas itu. Selain itu, hukum administrasi negara merupakan himpunan peraturan-peraturan istimewa. Kita lanjutkan. Yang menjadi objek studi ilmu hukum administrasi negara adalah ada yang kita sebut dengan objek material dan objek formal. Yang dimaksud dengan objek material dalam studi hukum administrasi negara adalah manusia. Dalam hal ini adalah aparat pemerintah atau aparat administrasi negara sebagai pihak yang memerintah, dan warga masyarakat atas suatu badan hukum privat sebagai pihak yang diperintah. Antara kedua pihak ada hubungan hukum publik, bukan hubungan privat. Yang kedua, yang menjadi objek ilmu hukum administrasi negara adalah objek formal. Yang dimaksud dengan objek formal adalah perilaku atau kegiatan atau pula keputusan hukum badan pemerintah, baik yang bersifat peraturan atau regeling maupun yang bersifat ketetapan atau basiking. Jadi dua hal inilah yang menjadi objek dalam ilmu hukum administrasi negara. Objek material dan objek formal.
Kita lanjutkan kepada asas-asas hukum administrasi negara. Yang pertama, asas legalitas, bahwa setiap perbuatan administrasi haruslah berdasarkan kepada hukum. Yang kedua, asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga, asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara lainnya. Yang satu oleh yang lainnya atau disebut asas excess de pouvoir. Yang keempat, asas kesamaan hak bagi setiap penduduk negara atau warga negara. Kelima, asas upaya memaksa atau bersanksi sebagai jaminan pentaatan kepada hukum administrasi negara. Jadi mesti ada sanksi agar sebuah hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keenam, asas kepastian hukum. Yang ketujuh, asas kepastian hukum, atau yang saya maksud adalah asas keadilan sosial. Yang kedelapan, asas orang yang tepat di tempat yang tepat, the right man in the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat, atau tepat menempatkan seseorang pada posisi. Yang kesembilan, asas persatuan dan kesatuan. Yang kesepuluh, asas batal karena kecerobohan. Yang ke-11, asas kebebasan atau asas preservation. Itulah materi HAM atau administrasi negara pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan membahas materi-materi lainnya pada pertemuan berikutnya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.